Kalau bikin brand kayak jilbab gitu perlu izin tidak kak? Semangat pagi teman-teman. Lama sekali saya nggak bikin video di channel ini karena kesibukan, sorry ya. Terus di video ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, tepatnya satu pertanyaan aja, yaitu terkait dengan apakah kalau kita bikin sebuah produk, contohnya jilbab, itu butuh izin. Ya, kalau dibilang perlu izin tentunya jelas butuh. Yang paling dasar kalau ngomongin izin usaha itu ya setidaknya teman-teman punya yang namanya NIB atau nomor induk berusaha. Nah, untuk mendapatkan NIB teman-teman bisa mendaftarkannya lewat yang namanya oss.go.id. Jadi teman-teman bisa daftar sendiri lewat HP teman-teman, nanti bisa dapat NIB. NIB ini fungsinya buat apa? Setidaknya dengan kita punya NIB artinya usaha kita itu legal, usaha kita diakui oleh pemerintah. Dan yang harus dipahami, izin usaha dari OSS yang untuk usaha kecil ini berupa NIB itu tidak ada sangkut pautnya dengan pajak, jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir. Terus kalau untuk produk jilbab apa aja izinnya? Karena dia produknya fashion, yang pertama izin dasar ya. Izin dasar tuh kita bisa pakai NIB atau izin usaha lewat OSS. Terus kalau misalnya kita mau membangun yang namanya branding, maka yang perlu kita kerjakan berikutnya adalah mendaftarkan hak merek kita ke yang namanya Dirjen Haki. Nah, kawan-kawan bisa buka dgip.go.id bagaimana proses pendaftaran untuk hak atas merek kita. Kenapa itu harus diurus? Karena saya beberapa kali menemukan kasus ini terjadi di pelaku UMKM yang dimana dia ini sudah berjibaku mengembangkan bisnisnya. Suatu ketika bisnisnya itu berkembang cukup baik, gede lah, pasarnya sampai mana-mana, punya cabang di mana-mana. Namun pas mau ngurus merek, ini yang jadi momok. Dimana dia ini ketika mau daftar merek, rupanya mereknya sudah dipakai oleh orang. Artinya dia nggak boleh menggunakan merek yang sebelumnya sudah dipakai untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi effort dia, upaya dia memasarkan produk ke berbagai daerah, ikut banyak event pameran, mengeluarkan biaya untuk endorsement sosial media, itu harus diganti mereknya. Tentu ini kerugian yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena artinya kita harus mengenalkan merek kita yang baru dari awal lagi. Sedangkan merek kita yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita kembangkan, itu menjadi hak orang. Kalau kita maksa untuk menggunakan merek yang sama, itu artinya kita sedang bunuh diri. Bunuh diri maksudnya gimana? Ya, karena itu sudah menjadi hak milik orang lain. Kalau kita tetap ngeyel menggunakan, ya yang punya hak merek bisa nuntut kita, bisa minta ganti rugi. Ini terjadi di kasus kemarin antara PS Glow dengan MS Glow. Secara teknis kalau kasusnya seperti apa, teman-teman bisa googling. Tapi setidaknya MS Glow ini digugat oleh PS Glow karena dianggap mereknya yang berhak menggunakan Glow itu ya PS Glow. Kenapa? Karena PS Glow sudah mendaftarkan mereknya di kelas yang sama dengan MS Glow. Meskipun sebetulnya usahanya MS Glow itu sudah lebih dulu lahir dan lebih dulu berkembang. Namun masalahnya MS Glow itu mendaftarkan mereknya untuk yang MS Glow itu tidak di kelas yang seharusnya. Nah, ketika seperti itu si PS Glow punya kecerdikan tertentu. Ini sebetulnya etika bisnis ya, tetapi karena ya balik lagi karena ini kepentingan ekonomi, PS Glow mendaftarkan merek di kelas yang dikerjakan sama MS Glow sehingga PS Glow bisa menggugat yang namanya MS Glow. Pada akhirnya sampai ke persidangan dan terakhir itu MS Glow yang kalah kan, yang harus juga membayar membayar denda untuk itu. Jadi
Kalau ditanya izinnya untuk usaha atau brand jilbab itu apa ya? Yang pertama pastikan punya NIB, yang kedua dari mulai membuat atau menjalankan bisnis saran saya daftarlah hak atas merek. Izin lainnya apa Mas? Sebetulnya kalau teman-teman nanti mau mengurus yang lebih bagus lagi, artinya memberikan jaminan atau garansi yang terbaik bagi calon konsumennya, teman-teman bisa mengurus yang namanya dari mulai SNI-nya dan sebagainya lah. Tetapi itu tidak wajib. Yang harus dipunyai pertama kali ya pastikan punya NIB. Terus kalau teman-teman itu punya hak merek yang memang belum terdaftar, ya segera didaftarkan agar upaya yang sudah kita kerjakan kalau itu suatu saat usaha berkembang ya kita nggak nangis lah karena merek itu diklaim oleh orang lain. Jadi ya pastikan dari awal pun sudah didaftarkan hak atas mereknya. Nah itu jawaban dari apakah membuat usaha brand jilbab itu harus punya izin usaha. Jawabannya iya, silakan diurus. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe. Silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah video ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Saya Imam Syafiq, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.